wa ta'ala. Tahukah antum dapatkah antum membayangkan bagaimana bahagianya Talha dengan sepenuh hatinya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat yang keluar dari mulutnya kelihatan wajahnya yang sangat ceria. Cahaya yang keluar dari wajahnya sangat luar biasa. Ronanya yang sumringah karena bahagianya. Saya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan itu. Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul yang mengerti akan hakikat kebahagiaan dan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala mengatakan bakhin. Masya Allah, bakhin. Kata-kata diucapkan bagi seseorang yang ta'ajubnya sangat luar biasa. Malun rabih, malun rayah. Kata Rasulullah SAW, harta yang benar-benar beruntung. Harta yang benar-benar beruntung ya Aba Talha. Kemudian dia infakkan. Begitu dia para sahabat Rasulullah SAW. Persis dengan kisah Abu Dahdah. Abu Dahdah ketika juga mendengar ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya harta yang aku cintai ya Rasulullah adalah kebunku. Sungguhnya aku telah letakkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Aku telah mendengar apa yang engkau ucapkan ya Aba Dahdah, dan aku telah terima infakmu. Kemudian Abu Dahdah datang ke kebunnya, yang mana di dalamnya ada rumahnya, keluarganya, anak-anaknya. Dia tidak masuk ke kebun tersebut. Dia tidak masuk. Dia di luar karena itu tidak miliki dia lagi. Bukan punya dia lagi. Dia panggil dan dia teriakkan kepada istrinya, ya Umma Dahdah. Wahai Ummi Dahdah, istrinya di dalam kebun. Apa katanya? Labbaika ya Aba Dahdah. Panggilanmu aku penuhi ya Aba Dahdah. Ada apa? Sesungguhnya kebun ini telah saya jual. Maka keluarlah engkau dengan barang-barang engkau, dengan anak-anak engkau. Ummah Dahdah tentu terkejut. Tidak ada musyawarah dan semacamnya. Kepada siapa engkau jual ya Aba Dahdah? Maka dijawab oleh Aba Dahdah, kepada Allah. Apa kata istrinya? Rabihal bay'u ya Aba Dahdah. Jual beli yang beruntung ya Aba Dahdah. Sahabat Rasulullah SAW yang begitu sudah tertanam di seluruh kehidupan mereka cinta akan Allah dan Rasulnya. Zaid bin Harithah ketika dia mendengar ayat ini, dia pikir ke kiri dan ke kanan, dia lihat mana hartanya yang paling berharga. Kemudian dia lihat tidak dia dapatkan kecuali kudanya bernama Said. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya setelah saya lihat banyak harta saya yang paling saya cintai adalah Said. Apa kata Rasulullah SAW? Ya udah, saya terima kudamu. Kemudian Rasulullah SAW memberikannya kepada putri Usamah bin Zaid. Siapa itu? Yang berinfak tadi siapa? Zaid bin Harithah. Diberikan oleh Rasulullah SAW kepada putri Usamah, kepada cucunya. Kemudian Zaid bin Harithah datang lagi. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya memberikan ini untuk berinfak. Dia menyangka, yaitu Zaid bin Harithah menyangka pemberian Rasulullah SAW kepada cucunya tidak bentuk dari infak. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Zaid, sesungguhnya sedekah engkau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya sedekah engkau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari ketika ditaklukkan kota Madain. Kota Madain, kota yang sangat terkenal, yang dimiliki oleh Kisra, oleh Persia, yang di sana didapatkan khazanah kekayaan kerajaan Kisra. Ketika dibagi-bagikan harta-hartanya, Umar menolaknya, kemudian mengirimkan surat kepada Abu Musa agar dibelikan untuknya seorang budak wanita. Budak berita. Ketika
diberikan kepadanya wanita tersebut, dia pun mengaguminya. Kemudian berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima yang menaklukkan kota Madain, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan apa kata Abdullah bin Abbas, wa kana Umar waqafan 'inda kitabillah. Adalah Umar bin Khattab, dia sangat-sangat berhenti setiap kali mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatannya berhenti langsung ketika dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ketika Abdullah bin Abbas berada di hadapan Umar, dan ketika itu beliau menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah, tiba-tiba seseorang, dan Umar bin Khattab kita kenal seorang khalifah yang berkorban banyak kepada rakyatnya. Berjaga malam ketika rakyatnya tidur, lapar ketika rakyatnya kenyang, berletih ketika rakyatnya santai, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba seseorang datang kepadanya, wahai Umar, sesungguhnya engkau tidaklah memberi, engkau bakhil, sesungguhnya engkau mau enaknya saja. Marah Umar. Marah Umar. Umar marah besar. Bagaimana tidak dia marah? Dia sedang sekarang dalam keadaan letih, baru memberikan harta orang. Kemudian tiba-tiba orang mengatakan seperti itu. Naluri manusianya timbul. Tapi Abdullah bin Abbas mengingatkannya, ya Amirul Mukminin, biarkan dia, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa a'rid 'anil jahilin. Jauhilah, biarkanlah, berpalinglah dari orang-orang bodoh, sesungguhnya orang ini bodoh. Maka ketika saya bacakan ayat tersebut, kata Abdullah bin Abbas, merah mukanya langsung menghilang. Karena apa? Mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ahlus sunnati wal jamaah ya ikhwan, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ingin mengikat kaum muslimin semuanya untuk cinta kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sebagaimana cintanya para sahabat dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kita tidak diikat, keislaman kita tidak diikat dengan hizb, dengan kepartaian. Tidak. Keislaman kita tidak diikat dengan baiat. Kita tidak pernah membaiat orang sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Keislaman kita tidak diikat dengan harta. Kita tidak pernah menjanjikan harta. Orang yang masuk ahlus sunnah dia akan kaya, tidak. Akan tapi kita mengikat kaum muslimin. Ahlus sunnati wal jamaah mengikat kaum muslimin dengan surga. Dengan apa yang telah Allah janjikan. Sesuai dengan keimanannya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ikat. Mari bersama-sama kita mengikat diri kita dengan keimanan kita kepada kitabullah sebagaimana para sahabat. Buhul yang tidak pernah putus, hablullah yang tidak pernah patah putus. Jika seandainya di saat buhul-buhul yang lainnya putus, dialah tali Allah yang subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah putus. Para ikhwan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat tersebut, dia langsung berpaling kepada wanita itu, kemudian dia bilang dia merdeka karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia merdeka karena wajah Allah. Umar bin Abdul Aziz, siapa yang tidak mengenal Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz di setiap akhir bulannya dia mendapat gaji, dia membeli gula. Kemudian dia infakkan. Ketika ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak beri uang aja? Kenapa engkau beli gula? Maka dia menjawab, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya saya mencintai gula, saya suka dengan gula, dan Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Rabi' bin Khuthaim, salah seorang pimpinan tabi'in. Rabi' bin Khuthaim seorang tabi'in yang Masya Allah, yang mustajab doanya. Ketika dia tua, dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Datang kepadanya dua orang muridnya, mengatakan, ya Imam, sesungguhnya telah datang di Irak ini, dia tinggal di Irak, sungguhnya telah datang di Irak ini seorang tabib yang cerdik, yang pandai untuk mengobati lumpuhmu. Maka kemarilah, berangkat bersama kami untuk menemuinya. Apa kata Rabi'? Bukankah sudah saya katakan kepada kalian, carikan untuk saya seorang tabib? Seorang tabib yang bagaimana, wahai Imam?
Seorang tabib yang dapat menghapusi semua dosa-dosa saya. Seorang tabib, itu perhatian saya kepadanya. Saya tidak perhatian pada lumpuh saya. Datangkan kepada saya seorang tabib yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan saya, maka saya akan berobat kepadanya. Apa kata mereka berdua, ya Imam? Dialah tabib Allah. Ya, dialah tabib Allah. Sungguhnya saya telah melihat Ad, Hud, Thamud. Bukankah pada mereka tersebut ada tabib, ada orang, ada dokter, dan ada yang sakit, ada yang mengobati, dan ada yang diobati? Kemana mereka? Yang tinggal hanya dosa-dosa mereka. Itu kata Rabi' bin Khuthaim. Akan tapi Masya Allah, sesungguhnya lumpuhnya Rabi' bin Khuthaim, setiap kali dia mendengar azan, lumpuhnya hilang. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukakan lumpuhku jika seandainya mendengar azan. Maka setiap dia mendengar azan, sebenarnya dia tidak butuh tabib. Cukup baginya untuk mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembuhkan saya, Allah akan sembuhkan dia. Wali dari wali Allah. Ucapannya sudah terdengar dan menggetarkan langit. Untuk apa baginya sebab? Karena dia adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia mendengar azan, dia kembali setelah sehat dan sebagainya, pergi ke masjid, kemudian ketika pulang ke masjid dia lumpuh kembali. Dia lumpuh kembali. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh salah seorang ikhwan. Ikhwan tersebut, dia mempunyai anak yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Terus dia bertanya tentang masalah pengobatan alternatif. Intinya pengobatan ke dukun. Dia memang tidak mau untuk berobat ke dukun, akan tapi orang tuanya memaksanya untuk ke dukun. Kemudian dia menanyakan bagaimana sikapnya. Kemudian saya terangkan, Bapak, saya bilang, antum, syariat tidak pernah menuntut seseorang untuk lepas dari sembuh. Untuk memaksa-maksa sehingga kita harus mencari sesuatu sarana yang haram untuk kesembuhan. Sesungguhnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah istiqamah di atas din. Bisa kita tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan. Sakit atau sembuh, sehat, kaya atau miskin, itu yang dituntut oleh syariat. Tidak pernah selamanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, wajib bagi kalian sembuh. Kalau tidak kalian sembuh, kalian berdosa. Tidak pernah. Pernah Allah menurunkan begitu? Tidak. Yang wajib bagi kita adalah istiqamah di atas din. Kalau seandainya kesembuhan tersebut melalui cara yang haram, untuk apa? Kalau seandainya itu akan membawa kita ke neraka. Kalau seandainya kekayaan akan membawa kita mencari kekayaan tersebut, penyebabnya adalah neraka, apa gunanya? Kita tidak istiqamah di atas din. Yang harus hidup itu datar, ya ikhwan, adalah istiqamah. Sedangkan sakit dan sembuh, sehat, kaya dan miskin, itu tidak perlu datar. Dia adalah bunga-bunga hidup yang Allah telah takdirkan di Lauhul Mahfuz, di Sidratul Muntaha. Hanya kita bisa ikhtiar. Hanya kita bisa ikhtiar. Maka saya turunkan sebuah hadis. Saya terangkan kepadanya bukti bahwa kesembuhan bukan kewajiban untuk kita. Kesembuhan bukan tujuan hidup. Anda jika seandainya tidak sembuh, Anda tidak berdosa. Bahkan kadang-kadang di dalam kesakitan ada hikmah, ada kebaikan, ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan juga ucapan saya ini mengatakan bahwa Anda harus sakit setelah pulang ngajian ini, akan tetapi ingin mengerti bahwa janganlah untuk sebuah musibah kita mempercepatnya untuk berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, la yastabti'annakum talabar rizqi an tatlubuhu bima'asillah. Janganlah kalian ketika rizki datang terlambat kepada kalian mempercepatnya dengan berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ya Rabb, saya sudah 1 tahun 2 tahun bekerja, tidak ada yang menerima saya. Ya udahlah, saya harus melakukan dosa, maksiat. Harus terpaksa, darurat. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita untuk menjalankan hal seperti itu. Di dalam berobat juga Allah mengatakan begitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurun penyakit kecuali bersamanya obat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridai pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya turunkan sebuah hadis. Seorang tua, ibu,
yang sudah bayar datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya saya usra, saya kesurupan. Fad'ullah li, maka doakan kesembuhan untuk saya. Dalam kata lain dia mengatakan, ya Rasulullah, saya kesurupan dan saya ketika kesurupan suka telanjang, terbuka aurat saya. Doakan saya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai ibu, engkau dua pilihan. Saya doakan engkau dan engkau sembuh, atau engkau bersabar dan engkau mendapatkan surga. Kalau seandainya kesembuhan adalah sebuah kewajiban, Rasulullah tidak akan memberikan dua pilihan. Engkau saya doakan dan sembuh, atau engkau bersabar dan mendapatkan surga. Makanya sebagian salaf, karena ketinggian iman mereka, mungkin kita tidak masuk akal, sebagian salaf merindukan sakit. Karena keutamaan sakit, sebagian salaf merindukan perbudakan. Abu Hurairah diantaranya. Demi Allah, kalaulah bukan karena menuntut ilmu dan dekat dengan Rasulullah, niscaya saya akan bermaksud dan bertujuan jadi budak. Karena besarnya dosa pahala perbudakan di dalam Islam. 2 kali lipat dari dosa orang yang merdeka. Begitu kan juga sakit. Para salaf sangat mencintai, merindukan sakit. Bahkan di dalam Islam, orang yang tidak pernah sakit, orang yang tidak pernah sakit di dalam hidupnya, sampai tidak pernah demam, tidak pernah pilek dan semacamnya, mesti ditanyakan keimanannya. Ditanyakan keimanannya. Suatu hari Rasulullah SAW ditawarkan seorang gadis. Kemudian orang tuanya menerangkan semua kecantikannya. Dan Rasulullah SAW menginginkannya, setuju. Akan tapi karena kecoplosan, dia mengatakan, ya Rasulullah, di samping kecantikannya, di samping keindahannya, di samping ini dan semacamnya, dia tidak pernah sakit ya Rasulullah. Bahkan dia tidak pernah sakit pilek sekalipun. Apa kata Rasulullah? Saya tidak membutuhkannya, bawalah. Dia tolak oleh Rasulullah SAW. Karena seorang mukmin diuji di dunia. Seorang mukmin diuji di dunia. Yang tidak diuji orang munafik, orang kufar. Jadi mesti sakit, ada sakit. Rasulullah SAW diuji dengan sakit 2 kali lipat laki-laki. Sakitnya laki-laki. Inni u'aku kama yu'aku rajulaini minkum. Sungguhnya saya demam seperti demamnya 2 orang laki-laki di antara kalian. Jadi jangan mengecilkan arti sakit. Dia tanda keimanan. Jika seandainya dia bersabar. Jika seandainya sakit adalah musibah besar, niscaya Allah akan jauhkan kepada orang-orang yang terpilih darinya. Ayub alaihissalam ditimpakan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tadi, kemudian dia berpikir, permasalahan sekarang yang dia hadapi adalah surga atau kesembuhan. Yang menjanjikannya adalah Rasulullah As-Sadiqul Masduq, seorang yang jujur, yang tidak pernah berdusta. Permasalahan yang sangat berat. Seringkali sahabat Rasulullah SAW ketika ditawarkan oleh Rasulullah SAW tentang surga, dia berpikir. Sebagaimana yang saya katakan, seorang sahabat yang setelah membantu Rasulullah, nampak keseriusan dia membantu, kemudian Rasulullah mengatakan, sini sebentar, mintalah yang kau inginkan. Ya Rasulullah, kalau hal ini berikan saya waktu semalam berpikir. Semalam penuh dia berpikir. Kemudian pagi-paginya dia datang, ya Rasulullah, engkau tadi malam mengatakan untuk saya meminta kepadamu. Telah saya pikir semalam panjang. Kemudian saya pikir tentang dunia, saya berpikir tentang rezeki. Sungguhnya bagaimanapun, sekalipun aku meminta, sungguhnya Allah telah mentakdirkan. Sesungguhnya rezeki seseorang sesuai dengan ajalnya. Akan tapi masalah surga, masalah yang